Kemarin udah dirilis resmi tuh si Poco X7 series, tapi masih buat pasar di negara perindavan dulu ya. Jadi ada dua HP yang dirilis, si Poco X7 5G dan Poco X7 Pro. Kalau secara desain sih bagusan yang Poco X7 5G ya, karena udah punya jenis layar yang melengkung atau 3D curve. Sedangkan yang varian Pro-nya cuma layar biasa aja, yang flat atau datar aja. Aturan kebalik ya, yang Pro mah pakai yang melengkung. Tapi tetap yang Poco X7 Pro ini punya speed yang udah bisa dibilang setara flagship lah. Kedua HP ini juga dipastikan bakal masuk resmi ke Indonesia ya, karena udah mendapatkan sertifikasi dari Kominfo. Selain itu, kedua ponsel ini juga udah lolos uji TKDN. Jadi Poco X7 5G dengan nomor kode 24095PCADG mendapatkan nilai TKDN sebesar 38,20%. Sementara Poco X7 Pro juga mengantongi nilai TKDN di 38,20%, yang artinya nggak lama lagi bakal masuk resmi ke pasar Indonesia. Jadi untuk tenaga yang ada di Poco X7 Pro ini pakai chipset dari MediaTek ya, yaitu MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Chipset yang ditenagai Poco X7 Pro ini dimodifikasi khusus untuk mendongkrak performanya nih. Chipset octa-core itu dirancang dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang punya clock speed sampai 3,25 GHz. GPU-nya dari Mali G720 dan gak ketinggalan chipset khusus AI dari MediaTek NPU 880. Chipset ini didampingi sejumlah pilihan RAM dan internal memori. Opsi yang ditawarkan adalah mulai dari RAM 12GB sampai RAM 16GB dan internal memori mulai dari 256GB sampai 512GB. Dari hasil skor AnTuTu benchmarknya, HP ini udah mendapatkan skor di angka 1,6 juta. Skornya aja udah kayak harga HP entry level. Terus ke desainnya yang udah gue singgung tadi, Poco X7 Pro ini masih mengadopsi desain yang masih mirip-mirip dengan pendahulunya ya, tapi dengan desain minimalis dan dilengkapi dua modul kamera belakang yang diposisikan secara vertikal. Bedanya Poco X7 Pro dilengkapi modul kamera berbentuk lonjong, seperti bentuk pil ya. Ya mirip-mirip sih, modul kameranya ini kayak desain dari iPhone 16. Poco X7 Pro ini hadir dalam beberapa varian warna nih, ada warna kuning, hijau, dan juga warna hitam. Layar depannya dirancang dengan model datar atau flat, dan terdapat sebuah punch hole di tengah atas layar untuk menampung kamera depan. Bezel atau bingkai layar yang tipis membuat tampilan layar kelihatan minimalis ya. Keempat sisi bodinya juga dirancang membulat untuk memberi kesan modern. Layar dari Poco X7 Pro ini udah punya panel LTPS OLED dengan ukuran 6,77 inch, resolusinya di 1220 pixel. Layar ini juga udah mendukung refresh rate sampai di 120 Hz. Layar ini juga udah mendukung sertifikasi SDR10+. Tingkat kecerahan maksimalnya di 3200 nits dan udah dilapisi kaca perlindungan dari Corning Gorilla Glass 7i. Dan gak ketinggalan juga terdapat sensor sidik jari optik di bawah layar untuk keamanan fingerprint ya. Terus ke bagian kameranya, Poco X7 Pro ini dilengkapi kamera utama beresolusi 50 megapiksel, di mana sensor yang digunakan itu dari Sony LYT600 berukuran 1,95 inch dan disertai juga penstabil gambar OIS. Terus kamera keduanya itu beresolusi 8 megapiksel yang merupakan lensa ultrawide, dan kamera depannya ada lensa beresolusi 20 megapiksel. Buat dayanya, Poco X7 Pro ini ditopang dengan baterai berkapasitas 6550 mAh yang didukung pengisian daya cepat fast charging sampai 90 watt. Terus untuk sistem operasi yang dijalankan adalah Android 15 yang udah dipoles dengan user interface HyperOS 2 terbaru. Fitur pendukung lainnya yang ada di Poco X7 Pro ini ada konektivitas 5G, nano SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, Dolby Vision, speaker stereo ganda, dan Poco X7 Pro ini udah mengantongi sertifikasi rating IP68 untuk ketahanan terhadap debu dan air dengan kedalaman sampai 2 meter. Jadi udah bisa diajak buat berenang ya. Dan buat harga dari Poco X7 Pro yang kebetulan udah dirilis duluan buat pasar negara perindavan, jadi harga yang dibanderol itu mulai dari 4,7 juta rupiah ya untuk varian terendahnya. Harga yang sekali lagi sangat menarik banget ini. Kalau di pasar Indonesia, harga segitu udah sama kayak tahun kemarin perilisan Poco X6 Pro. Tapi Poco X7 Pro ini harga sama tapi tetap spek upgrade ya.
Mantap kan? Ya udah, tinggal kita tunggu aja gebrakan Poco Indonesia buat bawa si Poco X7 Pro ini ke pasar Indonesia, yang harusnya sebentar lagi ya.